Sebagai warga dari kawasan Timur Indonesia, kemarin saya ikut dikunjungi oleh beberapa orang-orang politik atau aktivis dari kelompok masyarakat sipil. Tentu sebagai orang politik tidak jauh pembicaraan kita dari atmosfer politik. Dan yang paling menarik pembicaraan kita adalah sosok Prabowo Subianto. Kenapa Pak Prabowo begitu menarik buat kita? Karena dianggap Presiden Prabowo adalah representasi perasaan orang-orang dari kawasan Indonesia Timur, karena ibu Pak Prabowo adalah orang yang berasal dari Sulawesi Utara. Nah, sehingga buat kita dari kawasan Timur Indonesia, tentu Pak Prabowo ini menjadi simbol bahwa ternyata orang dari kawasan Timur Indonesia pun bisa menjadi pimpinan atau pemimpin di negeri ini. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya terkait dengan ancaman asing pada pemerintahan Pak Prabowo. Kemudian saya menjawab atau memberikan sebuah konstruksi berpikir bagi kawan-kawan yang berkunjung pada Lebaran pertama ini. Saya mengatakan begini, mungkin Anda masih ingat, saya Indonesia, saya Pancasila. Itu adalah narasi yang dibangun oleh Jokowi sebagai seorang pimpinan politik atau pimpinan negara. Dia ingin mengukur dirinya, sekaligus dia ingin memetakan siapa lawan-lawan politiknya yang kritis terhadapnya. Maka dianggap atau stigma dibangun, orang yang kritis terhadap Jokowi adalah orang-orang anti Pancasila. Anda bayangkan, begitulah permainan politik, bahwa Jokowi menciptakan musuh dengan narasi seperti itu. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa apa yang sedang dinarasikan oleh Presiden Prabowo, dia ingin menempatkan dirinya adalah orang yang paling hebat di negeri ini. Dia tidak punya musuh dalam negeri. Dia tidak punya musuh yang namanya pimpinan-pimpinan partai politik. Dia memfantasikan bahwa musuh negara atau musuh Pak Prabowo itu adalah asing. Bahwa asing mempunyai agenda yang tidak menginginkan Indonesia ini maju. Asing akan memecah belah negeri ini. Asing akan menggunakan kaki tangannya di Indonesia sebagai agen-agen antek-antek asing yang akan merusak Indonesia. Dan mereka-mereka yang kritis terhadap Presiden Prabowo dianggap antek asing. Sama kurang lebih dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi pada 10 tahun terakhir ini. Jadi memang seorang pemimpin itu harus menciptakan, memberikan fantasi kepada pendukungnya bahwa dia harus mengkonsolidasikan kekuatan, ada musuh yang mengancamnya. Jadi narasi-narasi seperti ini buat orang politik harus kita maknai sebagai sebuah langkah mengkonsolidasikan dirinya, mengukur dirinya, kemudian dia ingin memetakan siapa lawan-lawan politiknya, musuh-musuh politiknya. Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia punya musuh dalam negeri seperti tokoh-tokoh politik. Ibu Mega bukan musuhnya, Surya Paloh bukan musuhnya, tokoh-tokoh Islam bukan musuhnya, ataupun kelompok-kelompok yang kritis terhadap dirinya, yang dalam hal ini juga sering melakukan kritik terhadap kepemimpinan Pak Prabowo yang tidak tegas, hanya menjadi bagian skenario dari Jokowi. Tentu ini semua akan dimaknai, akan digunakan oleh Pak Prabowo bahwa mereka adalah antek asing. Ya, jika terjadi stigma politik terhadap kelompok-kelompok kritis terhadap kepemimpinan Pak Prabowo, maka secara irasional, secara emosional, para pendukung Prabowo akan mengatakan orang yang berbeda atau orang yang kritis terhadap Pak Prabowo adalah agen asing, antek asing. Sama seperti yang sekarang beredar bahwa media-media dibiayai oleh asing, bahwa kelompok-kelompok kritis LSM adalah dibiayai oleh asing. Sama sekali menurut saya perlu kita bicarakan, perlu kita perdebatkan, dan perlu kita diskusikan kebenarannya. Pemimpin sekali lagi harus menciptakan musuh dalam rangka mengukur dirinya dan memetakan lawan-lawan politiknya. Assalam, Agung Mozin, warga kawasan Timur Indonesia.